Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Apapun yang terjadi. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bambang untuk menyampaikan firman Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu. Mari sungguh-sungguh lagi katakan, Kau berfirman. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkan. Kami percaya Engkau bekerja. Ya Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus. Ku percaya padamu, Yesus. Ku percaya padamu, Yesus. Ku percaya padamu. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada di tengah kami, dan kami percaya bahwa Engkau yang bersabda menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami bersyukur tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, tidak satupun dari kami yang hanya mendengar, tapi kami mengerti dan melakukannya. Karena setiap orang yang melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Wah, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kalau ingat itu terakhir ke sini Mei atau Juni 1989 ya. Enggak ya. Nah saudara, seminggu yang lalu saya nyampaikan firman Tuhan di Sidoarjo. Selesai khotbah, selesai doa berkat, saya ngomong-ngomong sama Bapak Gembala, lalu ada jemaat yang mau pulang, pamitan mau sama saya, cuma saya lagi ngomong-ngomong sama Gembala sidang. Lalu jemaat itu pamitan sama istri saya. Bu Bambang, terima kasih untuk khotbahnya Pak Bambang ya, saya pulang dulu. Oh iya, terus jemaat itu bilang gini, salam ya untuk Pak Bambang, tak tunggu-tunggu pantunnya kok ndak metu. Lah gitu aku ya, waduh, wah saya ditunggu-tunggu pantunnya saudaraku. Di Sidoarjo itu unik ya, ada gereja, saya dikasih waktu khotbah hanya 20 menit. 20 menit. Dia bilang maksimal 25 menit Pak, karena ada beberapa hal juga yang akan dikerjakan.
Sehingga kalau saya kasih pantun kan habis nanti waktunya. Yang pantun itu hanya selingan. Yang penting firman Tuhan. Itu di Sidoarjo hanya 20-25 menit. Nah sedangkan kita di sini kan 3 jam kan? Iya kan? Jadi saya kasih pantun ya, setuju? Haleluya. Shalom. Ikan lohan gak punya gigi. Puji Tuhan akhirnya ketemu lagi. Iya ya. Ada penjual nangka sakit gigi. Sudah kusangka ketemu lagi. Duh kan ketemu lagi terus. Ya lagi ya satu ya. Ke dokter gigi lewat pasar kembang. Ketemu lagi dengan pendeta Bambang. Iya. Ya puji Tuhan. Saudaraku pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Iman Luar Biasa. Judulnya apa? Katakan iman luar biasa, 1, 2, 3. Haleluya. Mari kita lihat dalam peringkop Alkitab di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Saya baca ayat 25, saudara 26, kita bergantian saudara ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 1, 2, 3. Mari bersama-sama, 1, 2, 3. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Namun sama sekali dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. 1, 2, 3. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 1, 2, 3. Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Siapa menjamah jubahku? Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? 1, 2, 3. Lalu ia memandang sekelilingnya. Disiapin videonya ya, siapin ya. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, kita akan melihat klip video ya sebagai apa? Ulasan dari cerita ini saudaraku ya. Silakan. Oh, bukan yang ini, yang satunya, video satunya. Ya, ini dia. Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master, I have suffered an issue of blood for 12 years, and I knew if I could just touch my clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin. Engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan bisa angkat tanganmu.
Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Setiap kami membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan, yang kami sembah ajaib, bahkan terlalu ajaib untuk kami pikirkan. Hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat apapun yang menjadi pergumulannya. Tuhan, berikan pertolongan tepat pada waktumu Tuhan. Caramu ajaib bagian hidup kami. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, perempuan ini mengalami suatu penyakit yang bukan setahun 2 tahun, tapi 12 tahun. Ini menderita, ini soro. Ya, saya tidak pernah merasakan itu. Loh iya kan, saya laki-laki, maksud saya merasakan. Tapi saya punya istri. Istri saya kalau pas datang bulan, itu biasanya ya 5-6 hari dan ada waktu tertentu. Bagi para perempuan pasti tahu. Hari pertama, hari kedua itu orang Jawa bilang apa? Dilep. Sakit itu. Dan menurut kedokteran medis, itu kalau sudah sebulan itu bahaya banget kalau pendarahan tidak berhenti-berhenti, saudaraku. Apalagi 2 bulan, 1 tahun, bisa mati itu kalau pendarahan terus. Ini 12 tahun. Ada yang mengatakan, wah ini kanker rahim. Ada yang mengatakan ini kanker ini, keluar terus itu pendarahannya, saudaraku. Saudara membayangkan ya, ini kalau di filmnya tadi itu masih orangnya ya, masih bisa dilihat lah. Tapi kalau orang sakit, jangankan sakit pendarahan, saudaraku. Kita misalnya meriang aja, orang meriang ganteng jadi jelek, betul enggak? Orang cantik ya, misalnya masuk rumah sakit opname 7 hari gitu aja, saudara besok ke sana, wajahnya pucet, rambutnya awut-awutan kan gitu kan, baunya nggak enak, itu hanya 7 hari ngamar di rumah sakit. Pasti berubah wajahnya, sudah enggak fresh lagi, saudara. Ini 12 tahun, bayangkan betapa dia menderita. Bukan hanya fisiknya yang menderita, tapi secara masyarakat zaman itu, orang yang pendarahan itu najis. Dia dijauhi, bahkan kalau ada orang yang nyentuh dia, waduh orangnya ikut najis. Dia akan sangat dijauhi secara sosial, dia dikucilkan, saudaraku. Sudah awut-awutan, sudah wah pokoknya tidak sedap dipandang, juga mungkin bau dan sebagainya, dijauhi oleh masyarakat. Bukan hanya itu, dia berulang-ulang diobati. Ya, ini kalau saya aplikasikan zaman sekarang itu dia sudah ke dokter, saudaraku. Dokter spesialis, wah mungkin ada di Bangil, wah ke Surabaya, wah ke Jakarta, semua kota sudah dikunjungi. Spesialis sudah, bahkan sampai ke profesor sekalipun, saudaraku. Tidak sembuh. Oh ke Singapura, wah tidak sembuh juga. Ada yang bilang ke Malaysia itu lebih alkitabiah gitu ya. Loh kok bisa? Ke Malaysia itu lebih rohani. Loh kok bisa? Iya, karena ada lagunya. Lagunya apa? Kupineng di dalam Yesus Tuhan, kepineng di dalam peperangan itu. Gak ngerti ya, udah gak apa-apa. Maksudnya itu kumenang gitu, saudaraku ya. Kepineng gitu ya. Nah, saudaraku sudah kemana-mana sampai ke Amerika, waduh dan sebagainya. Tidak sembuh. Bukan hanya tidak sembuh. Keadaan perempuan itu sangat ironi sekali. Ironi itu artinya begini, mengharapkan sesuatu terjadi, ternyata tidak terjadi. Bahkan sebaliknya, semakin buruk yang terjadi. Menyedihkan sekali perempuan ini. 12 tahun sudah tidak sembuh, hartanya habis. Kalau sekarang, zaman sekarang, mobilnya habis, rumahnya habis, apartemennya habis semua. Kalau sudah gitu, biasanya tidak ada orang-orang yang dekat sama dia. Betul atau betul? Teman-teman pada menyingkir. Wah, enggak punya duit, menyingkir semua. Nanti kalau sudah punya duit, uangnya banyak, waduh, bagikan apa? Ada gula, ada semut dikerubungi. Ini perempuan ini habis uangnya, saudaraku. Sakit badannya sudah rusak, saya bilang begitu ya. Diulang-ulang diobati bukan tambah sembuh, tambah parah. Hartanya habis, sama sekali tidak ada faedahnya. Dan satu lagi, masa depannya, ini saya bilang gini ya, masa depannya apa? Suram. Bukan madesu. Masa depannya gelap. Sangat gelap. Enggak ada harapan. Orang bilang gini, mati segan, hidup tak mau. Aduh, tapi kita lihat tadi kisahnya. Bagaimana iman ini, perempuan ini memiliki iman yang luar biasa. Dan saya beriman berharap Jemaat GBI Sion Bangil memiliki iman yang luar biasa. Amin. Nah kita lihat bagaimana perempuan yang begitu menderitanya kok punya iman yang luar biasa. Yang pertama, harus sering mendengar berita tentang Yesus.
Tadi kita baca ya, perempuan itu mendengar tentang Yesus. Memang zaman dulu tidak ada media sosial, tidak ada WA, tidak ada internet, kan gitu kan. Tapi dari mulut ke mulut itu tersiar kabar. Itu alat komunikasi yang paling efektif, saudaraku, dan paling murah gitu ya. Tidak perlu kuota, tidak perlu beli pulsa. Apa? Omong dari mulut ke mulut. Wah, dia dengar Yesus menyembuhkan orang buta. Caranya gimana? Meludah, diulek-ulek tanahnya, tempelin di matanya orang buta, sembuh. Dia dengar lagi, wah ada seseorang minta tolong Yesus. Orangnya bilang gini, Yesus sepatah katamu saja, aku percaya pasti bawahanku sembuh. Dan benar, bawahan dia sembuh itu. Ada juga orang yang kerasukan setan, Yesus mengusir setan itu. Orang itu jadi waras. Perempuan ini mendengar. Imannya bangkit, imannya kuat. Makanya di dalam Matius pasal 11 ayat 15, Yesus juga memberi perintah. Barang siapa bertelinga hendaklah mendengar. Lukas pasal 8 ayat 18. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah sekarang ini kan masih poin pertama. Harus baik-baik mendengar firman Tuhan. Bilang pada sebelahmu, baik-baik mendengar firman Tuhan. Ya. Diperhatikan, sudah ada tulisannya itu ya, Lukas pasal 8 ayat 18. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah coba klik lagi. Yang penting ini saudaraku ya, tidak hanya mendengar, tidak cukup hanya mendengar, tapi harus mendengarkan. Coba kita cermati kalimat ini. Tidak cukup hanya mendengar, tapi harus mendengarkan. Lah ini contoh ya. Contoh, dan memang contoh ini realita, fakta. Saudara. Pria dan wanita itu mendengarkannya itu lebih jago wanita. Wah, lebih jago wanita itu. Makanya kalau misalnya ada sebuah berita gitu ya, ada percakapan ibu-ibu arisan gitu ya, bla 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 gitu, arisan ngalor ngidul ngomongnya dari pertama ketemu sampai akhir ketemu, dia pulang ke rumah dia bisa cerita ke suaminya lengkap. Oh, itu wanita. Tapi kalau para pria, ini para suami ya, rasanya ada rapat nih. Rapatnya itu 2 jam, saudaraku. Tapi nanti begitu pulang rumah istrinya tanya, rapatnya apa? Oh, rapatnya hanya begini, kesimpulan aja. Karena itu ya, para istri, para wanita, pastikan suamimu itu kalau diajak ngomong benar-benar mendengarkan. Loh iya, saya itu juga gitu, saudaraku. Ya, saya apalagi kalau sudah nonton sepak bola, diajak ngomong istri itu, oh iya, padahal matanya lihat TV. Jadi harus benar-benar mendengarkan, tidak cukup hanya mendengar. Seorang istri ngomong kepada suaminya, Pak, aduh Pak, sekarang daging di pasar itu naik, melonjak. Itu Ibu Santi itu tetangga sebelah, ngeroweng-ngeroweng. Suaminya lihat TV, oh iya, apa Pak? Apa? Tadi aku mau ngopo? Omong apa aku tadi? Itu kan dagingnya Bu Santi melonjak kan, pasarnya meroweng. Loh bukan. Balik. Nah itu ya saudaraku ya. Jadi harus mendengar, pastikan lawan bicara yang diajak ngomong ini mendengarkan, bukan hanya mendengar, sekelebat aja. Cuma kelebihan pria adalah dia kalau sudah fokus di satu titik, dia akan menyelesaikan itu, saudaraku. Dia kalau sudah di depan laptop, di depan komputer, atau mungkin sudah ngutek-ngutek mobil ya, hobinya itu, atau mungkin sudah melakukan kegiatan apa, bekerja, dia fokus itu. Dia tidak akan bercabang ke kanan ke kiri. Menyelesaikan itu dulu, baru pindah berikutnya. Nah itu salah satu beda antara pria dan wanita. Jadi untuk firman Tuhan tentang Yesus tidak cukup hanya mendengar, tapi harus mendengarkan. Yuk kita baca ayat Roma pasal 10 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bagaimana mau memelihara? Mendengar aja enggak? Bagaimana mau melakukan firman Tuhan? Tuhan tolong aku, Tuhan ubahkan suamiku, Tuhan tolong Tuhan ubahkan istriku. Lawang mendengarkan saja tidak. Wah ini saudaraku, makanya saya tuh kalau pas khotbah gini, saya tuh seneng kalau jemaat itu semuanya tuh lihat ke depan.
memperhatikan firman Tuhan, gitu ya. Mendengarkan sungguh-sungguh, ndak utek dewe dengan HP-nya, utek gitu ya. Loh saya ada loh di Surabaya, masuk gereja itu loh, masuk gereja langsung handphonean, bukan waktu firman loh, masuk gereja tuh masih puji-pujian, langsung wah mainan game. Saya lihat, oh ini anak remaja mainan game, pasti mama papanya juga begitu. Saya toleh ke mama papanya, saya cari, oh iya bener saudaraku ya, mama papanya juga gitu, ya nurun saudaraku ya. Sampai habis doa berkat itu loh, tetap main game, tetap ngudek-ngudek HP gitu saudaraku. Oh maaf ya, saya bukan anti HP, enggak, saya kadang juga lihat HP kok. Tapi jangan sampai handphone itu mengalihkan fokus kita kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya enggak anti saudaraku, enggak anti. Boleh aja, apalagi kalau saudara mendapatkan pesan penting gitu kan. Ada WA masuk, ting tung. Cepat pulang, nenek melahirkan. Waduh, ya harus cepat pulang saudaraku ya. Wah, harus cepat pulang, nenek melahirkan ini ya, sudah bukaan ke-12 mungkin ya. Enggak anti saya saudaraku ya. Tapi jangan sampai itu mengalihkan dari pemberitaan firman Tuhan, jangan saudaraku. Telinga kita dengarkan apa? Berita hoax? Waduh Pak, mengerikan Pak. Dulu setahu saya, orang kalau kena gagal ginjal, itu dewasa, lansia. Sekarang anak-anak balita kena gagal ginjal. Aduh Pak, menakutkan. Saudara tidak perlu takut, tapi harus waspada. Takut enggak boleh, waspada iya. Jangan sampai nanti kita mendengar gitu, oh aku enggak takut. Wah anaknya gimana? Wah anakku tetap saya minumi sirup. Oh iya, sirup apa? Sirup melon, sirup jeruk. Maksudnya es sirup gitu loh saudaraku. Bukan begitu, tetap waspada. Tapi jangan sampai berita-berita itu mempengaruhi iman kita. Katanya tahun depan terjadi resesi, ekonomi tambah susah. 1 bulan lebih yang lalu BBM naik ya, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Itu enggak naik saudaraku, BBM-nya enggak naik. Ganti angka. Ganti angka aja. Hati-hati, telinga kita ini kita dengerin apa? Jangan saya menggoyahkan iman kita, saudaraku. Saya heran ya, kadang itu ada orang lihat sinetron, mendengarkan berita-berita tentang selebriti itu, saudaraku ya, artis-artis itu, saya ikut emosi loh, saudaraku. Tahu enggak? Itu loh, masa istrinya dibanting, sekarang damai. Alah, itu gimana beritanya? Loh, saya tahu. Kamu kenal sama artis? Enggak. Lo ngapain marah? Lo yo ngapain ya? Lo kan aneh saudaraku ya kan? Aneh. Enggak hanya mendengarkan berita, dengar lagu itu loh, dengar lagu. Bisa nangis, betul enggak? Itu apalagi yang anak-anak muda ini tuh, denger lagu putus cinta, nangis gitu. Nanti lagu ini seneng-seneng joget dangdut. Waduh, saudaraku ya, itu mempengaruhi gitu. Ya enggak apa-apa, saya enggak anti dengan lagu dunia, enggak. Boleh-boleh aja, saya suka juga lagu-lagunya zaman dulu, Bon Jovi, saudaraku ya. Kalau lagu sekarang ya ada lagu-lagu dangdut yang oke deh gitu, saudaraku ya. Tapi sering-seringlah telinga kita mendengar berita tentang Yesus. Firman Allah harus lebih sering masuk telinga kita, menguatkan iman kita, timbul iman kita daripada berita-berita yang lain. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Ternyata yang kedua, wanita ini memiliki sikap iman luar biasa. Tadi judulnya iman luar biasa. Itu teorinya, tapi ada sebuah sikap, tindakan saudaraku. Dia menjamah jubahnya. Dia tidak hanya mengangan-angan, aduh kalau aku jamah ya jubahnya ya, pasti aku sembuh. Terus dia diem. Enggak saudaraku. Enggak. Dia menjamah jubahnya. Nanti saudara bisa baca di kisah lain, di kitab Injil yang lain, di kitab Matius. Atau kalau tidak di kitab Lukas juga ada. Perempuan itu menjamah. Ada sikap, ada tindakan. Karena itu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26b, iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Perempuan ini benar-benar menjamah jubahnya Yesus. Kalau menjamah jubahnya Yesus gampang atau susah? Kalau gini gampang lah, saya bisa pegang istri saya bisa pegang bajunya yang main keyboard, bisa. Tapi saudara ingat, tadi tertulis, di situ di ayat 24 ya, Markus pasal 5:24, orang banyak itu berbondong-bondong, saudara. Tahu ya berbondong-bondong ya? Biasanya ada pohon kebondong itu? Pohon kebondong itu hijau-hijau.
Nah itu dia. Saya nunggu kapan ini, ya kedondong. Berbondong-bondong banyak, berdesak-desakan, saudaraku. Berdesak-desakan. Kita coba, saudara hanya membaca ini, saya ingin saudara lihat video, satu klip video. Betapa susahnya berdesak-desakan itu. Nih, silahkan, ayo. じゃあお願いいたします。おじのお客様を先にお通しください。おじのお客様先にお通しください。おじのお客様がいらっしゃいます。お通しください。一旦電車から降りまして降りる方をお通しください。滝宮に到着しております。滝宮です。降りる方は立ち止まらずお一人から体を振りください。左に立ち方をご乗車ください。緊急電車発車いたします。次の電車お待ちください。 Terus, kalau udah gitu pintunya nggak bisa nutup, saudara. Keretanya nggak jalan. Nah itu baru mau nutup. Terus. Nah, nutup. Terima kasih untuk videonya. Nutup, baru keretanya jalan. Saya pastikan itu ya, sampai di tujuan semuanya keluar jadi pepes. Jadi pepes itu. Aduh, saya ingat saudaraku ya. Dulu kira-kira tahun 2000 lah, tahun 99, 2000, 2001. Kereta api nggak kayak sekarang. Pernah dulu naik kereta api? Kereta api ekonomi, Doho gitu atau Penataran gitu. Aduh, kalau sudah Sabtu Minggu, mepet begini saudaraku. Kalau perlu ini kakinya hanya angkat satu gini, wes mepet-mepetan. Bahkan saya pernah satu gerbong depan saya ini pencopet. Hanya beda saya, satu orang, depannya orang itu, pencopet. Gampang gerayang-gerayai ambil dompet gitu. Sebelah saya itu, saya ngomongnya orang yang berwajib lah, orang yang biasa nangkep penjahat gitu ya saudaraku ya. Pas sebelah saya dempet-dempetan, pencopetnya tuh hanya beda satu orang di depan saya gini. Saya bilang, Pak, tangkepen itu jelas-jelas lihat, tangkepen. Bapak itu bilang gini ya, yang berwenang tuh ya, yang pakai seragam itu. Nggak berani, koncone akeh. Banyak itu temennya. Nah itu dulu, wah sumuk, sekarang kan ada AC-nya, terus tertib, bagus lah ya. Tapi saudara bayangan, perempuan ini banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, berdesak-desakan. Ingat, 12 tahun pendarahan, apakah masih strong? Tidak. Sudah uang habis. Maaf ya, bajunya itu mungkin sudah bau, tidak karuan. Ingat, dia dijauhi masyarakat, dianggap najis. Tapi dia tidak menyerah. Sikapnya tidak menyerah, itu luar biasa, saudara. Imannya ditunjukkan dengan sikap yang tidak menyerah. Itu dahsyat, katakan dahsyat, 1, 2, 3. Jadi masih ingat bukan ada lagu, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Pak, suamiku kerjaannya tidak lancar, duit berkurang, pengeluaran terus bertambah, pemasukan malah jarang. Ingat, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Pekerjaan apapun yang kau kerjakan, selama itu berkenan di hati Tuhan, pasti Tuhan mendatangkan rezeki. Amin. Saya pernah khotbah waktu itu tahun 1 tahun lalu di Zoom, saudaraku ya. Di Zoom itu ada jemaat yang bersaksi. Dia hanya usahanya itu bakar sate ayam. Di pinggir jalan itu, di pinggir jalan, bukan depot ya, pinggir jalan. Sepi, beberapa hari itu sepi. Yang laku paling hanya beberapa tusuk, saudaraku. Dan dia datang kepada Tuhan. Setiap ibadah Zoom dia ikut. Ya, dia terus beriman, sikapnya tidak menyerah. Karena dia tahu Tuhan mesti punya cara, pasti itu. Dalam tempo 1 hari, ada orang pesan langsung ratusan tusuk, saudara. Sampai dia tidak jualan hari itu. Hanya gara-gara ngelayani pembeli online itu, saudara. Ratusan tusuk. Selalu, Tuhan itu selalu punya cara. Dan caranya unik, katakan unik, 1, 2, 3. Unik cara Tuhan. Beda-beda tiap orang caranya. Ya, jadi jangan menyerah. Pak, suamiku Pak, kasar Pak. Nikah sudah 10 tahun lebih, sekarang kok tabiatnya tambah keras. Ingat, ada lagu. Yo wes ben duwe bojo sing galak, yo wes ben sing ngomongane. Dilanjut.
Oke, saudaraku ya. Kita lihat satu poin lagi, saudaraku ya. Bukan poin ketiga, tapi ada tambahan yang luar biasa adalah begini. Klik. Ingat ya, di situ tadi tertulis, pada ketika itu juga Yesus mengatakan ada tenaga yang keluar. Ya. Terus Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid, orang banyak gini, kok tanya siapa yang menjamah jubahku? Piye to Yesus iki? Kan gitu kan? Pertanyaannya, Yesus itu kok tanya ke murid-muridnya, apa Yesus tidak tahu? Ingat, Yesus itu manusia 100%, dia juga Allah 100%. Yesus tahu. Yesus tahu. Klik coba. Yang luar biasa begini, kita lihat di dalam perbandingan bahasa Inggris, bahasa Yunani ya. Kata tenaga itu power. Di dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya dunamis. Masih ingat? Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Menerima kuasa. Kuasa di Kisah Rasul itu sama dengan ayat Markus tadi, ada tenaga sama dengan kuasa. Nah, sebenarnya begini, menerima kuasa, kamu akan menerima kuasa, kalimat menerima kuasa itu berarti ada apa, saudara? Saudara menerima uang, berarti itu ada dua fakta, dua realita. Yang pertama, ada uang, betul kan? Yang kedua ada menerima kuasa, yang pertama ada kuasa. Yang kedua ada apa? Ada yang memberi. Nah, tenaga Yesus keluar itu karena, klik coba, Tuhan itu memberikan kepada perempuan itu. Bukan perempuan ini yang mengambil, bukan saudaraku. Perempuan itu hanya menjamah. Tapi kehendak Tuhan, kasih karunia Tuhan, Tuhan itu memberi. Makanya Tuhan tahu sebenarnya. Cuma dia sedang menguji murid-muridnya. Bagaimana ya jawaban murid-muridnya? Ingat kisah 5 roti 2 ikan. Tuhan tahu enggak bahwa nanti akan terjadi mujizat yang besar? Tahu? Tahu. Tapi Tuhan menguji Filipus, juga Andreas. Nanti saudara baca deh. Dan mereka jawabannya enggak mau repot. Gimana uang 200 dinar bisa beli roti untuk orang sebanyak ini? Andreas bilang, Tuhan ini ada anak kecil, punya 5 roti, 2 ikan. Tapi masa Isa ngasih makan ini? Mereka itu kayaknya murid-murid itu enggak mau repot gitu, saudara. Jawabnya itu sekedarnya gitu. Nah, Yesus itu memberi kita kasih karunia. Dia memberi engkau dan saya kasih karunia. Katakan kasih karunia, 1, 2, 3. Jadi ingat, sikap iman yang luar biasa dari perempuan ini, Yesus memberi, perempuan itu menerima. Perempuan itu mengambil. Saya katakan, hari ini Tuhan sudah menyiapkan berkat bagi engkau. Entah itu berkat kesembuhan, berkat rezeki, berkat keuangan, berkat pemulihan, berkat banyak hal. Tuhan sudah disiapkan ini. Di tengah-tengah ibadah, di tengah pujian. Sudah disiapkan. Tinggal saudara itu punya sikap apa? Menerima, percaya, mengambil. Terjadi sesuai dengan imanmu. Terjadi sesuai dengan imanmu. Ingat ada pantun. Cari kue putu sampai di kota Magetan. Iman itu harus disertai perbuatan. Nggak bisa hanya teori-teori doang, nggak bisa. Harus disertai dengan perbuatan. Ya, yang ketiga sekarang. Yang terakhir ya. Ikan mujair, ikan hiu. Ini yang terakhir, ayo guyu. Wah, bilang pada sebelahmu, seneng ya wis terakhir. Aku ya seneng saudaraku. Iyalah, masuk khotbah lama-lama. Saya juga kadang heran saudaraku ya. Ada pendeta khotbah. Saudara kita kan lihat ya. Ada 10 cara kita menghampiri Tuhan. Wih, 10. Dari pagi sampai malam itu ya khotbah. Ya tapi macam-macam lah. Ya enggak apa-apa sih. Cuma enggak lah, kita mungkin hanya 40 menit, 45 menit ya. Dan saya mohon izin saya enggak sampai selesai. Doa berkat saya harus segera keluar saudaraku ya. Karena harus di Surabaya ada pelayanan langsung saudaraku. Jadi saya selesai. Saya pamitan dulu nanti. Oke, yang ketiga saudaraku. Yesus sumber mujizat. Ya. Tempatkan Yesus sebagai yang utama dan pertama segala-galanya. Saudara ingat, tadi waktu kita baca, perempuan itu ada tertulis ya. Ayat berapa tadi ya? Pokoknya sebelum ini saudara, ayat 29 atau 32. Perempuan menjamah Yesus, lalu dirasanya sudah
Bu, ingat ya itu tadi ayatnya yang kita baca tadi. Tapi di ayat yang ke-34 Yesus mengatakan, pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Loh, tadi kan sudah sembuh. Kok ini kok sembuh lagi? Aneh, saudara ya. Bahkan Tuhan mengatakan begini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Loh Tuhan, tadi kan perempuan itu sudah menjamah, sudah sembuh. Ini kok Tuhan bilang sembuh lagi. Sembuhnya double atau gimana? Enggak, saudaraku. Kita lihat ya, klik. Ternyata begini. Perempuan itu pertama di ayat 29. Healed dalam bahasa Inggrisnya. Dia sembuh jasmaninya. Sembuh, benar-benar sembuh, sehat. Tapi ingat, dia hilang masa depannya. Masa depannya gelap. Secara sosial dia mau bermasyarakat juga sudah gambar dirinya rusak, percaya dirinya runtuh, tuh sudah remuk sudah dia, jiwanya hancur sudah saudaraku. Sembuh tubuhnya, tapi kalau jiwanya letih saudaraku, jiwanya goyah bagaimana? Yesus, kata-kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan. Di dalam bahasa Inggrisnya made thee whole. Tuhan itu membuat engkau utuh. Bukan hanya jasmanimu yang disembuhkan, tapi seluruh hidupmu itu disembuhkan Tuhan. Yang tadinya masa depanmu gelap, Tuhan beri kepastian, beri pengharapan baru. Yang tadinya engkau mati segan, hidup tak mau, sekarang engkau mau hidup terus untuk Tuhan. Ada sebuah pengharapan baru, ada sebuah kehidupan yang bersinar kembali. Itu yang Tuhan berikan, bukan hanya kesembuhan jasmaninya. Makanya berapa banyak orang datang ke gereja, disembuhkan Tuhan, ada mujizat, ada, sembuh. Tapi berapa banyak sembuh, ditolong Tuhan, pulang murtad? Ada. Artis-artis, waduh, bertobat, percaya Yesus, 5 tahun berikutnya, murtad saudaraku, ada saudaraku. Tuhan tidak hanya menyembuhkan jasmaninya, Tuhan membuat engkau dan saya utuh, seluruhnya. Tubuh jiwa rohnya benar-benar dibaharui oleh Tuhan. Gambar diri yang rusak diubahkan oleh Tuhan. Tidak percaya keminderan perempuan itu diubahkan oleh Tuhan menjadi bersemangat lagi. Nah ini yang penting saudaraku. Dan yang terakhir Tuhan mengatakan selamat itu bonus. Setelah keselamatan made thee whole tadi itu, keselamatan kita terima, Tuhan memberikan engkau Irene, ini nama istri saya itu Irene saudaraku. Irene Vera Kristanti, gitu ya. Irene, sebenarnya namanya sebelumnya Siti Khadijah. Nggak jadi, saya hapus ya, ganti Irene Vera aja. Bukan hanya diberi damai, tapi yang terakhir diberi bonus lagi oleh Tuhan. Dahsyat Tuhan itu. Katakan Tuhan dahsyat, 1, 2, 3. Sudah diselamatkan, diberi damai, nah ini dipulihkan kesehatannya. Duh Pak, balik lagi ya. Tadi ayat 29 kan perempuan itu sudah sembuh waktu menjamah jubah Yesus. Yang Yesus bilang kok sembuh lagi, kok dipulihkan kesehatan. Itu menunjukkan, membuktikan kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari jubah. Saya ulang ya, kesembuhan datangnya dari Tuhan. Mujizat datangnya dari Tuhan, bukan pada jubah. Ada beberapa pendeta, waduh jubahnya itu berkarisma saudara. Ya, dan jemaat ingin memegang jubahnya, ingin memegang jasnya. Bahkan ada juga jemaat yang ingin mendapatkan air minum pendeta. Saya 2 minggu yang lalu pelayanan saudaraku ya. Terus ada pendeta yang mendoakan saudaraku. Air minum, jemaat maju ya minum. Itu sungguhan ada. Saya rekam, saya enggak bohong. Ada saudaraku. Jadi di depan, kayak apa saudaraku? Lalu disembur, Tapi saya enggak bermaksud menghakimi, ya enggak tahu, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan dia sama Tuhan. Ada juga, ini saya lihat, pendeta itu lagi altar call gitu ya, jemaatnya datang diminta doakan, dia minta kepada pelayan petugas gereja, saya minta anggur perjamuan. Dibuka anggur perjamuannya, diminum separuh, langsung separuhnya diminumkan jemaatnya. Ada.
Ya saya tidak menghakimi apakah itu benar atau tidak, tapi yang pasti mau air, mau jubah, mau jas, mau dasi, mau sapu tangan, mau apapun, itu tidak mendatangkan mujizat. Yang mendatangkan mujizat Tuhan. Meskipun di Alkitab ada, saudaraku ya, bayangannya Petrus, bayangannya loh, menyembuhkan orang, ada. Sapu tangannya Paulus, menyembuhkan orang, ada. Tapi ingat, itu media saja, media saja. Sumber mujizat adalah Yesus. Ya gimana ya kalau medianya sepatu gitu ya? Ya apa ya? Pak, hidung saya kena sinusitis, Pak. Jangan khawatir. Sepatu saya coba dicium. Dibuka, dicium. Sembuh, semaput. Yesus sumber mujizat, saudaraku. Ya, enggak ada yang lain. Ya. Jadi pada kesimpulannya, silakan diklik. Yang pertama, bagaimana ya kita memiliki iman yang luar biasa? Sering-sering mendengar berita tentang Yesus, firman Allah, mendengarkan baik-baik. Yang kedua, mulai mengambil sikap iman. Pak, saya mau mulai sebuah usaha. Boleh, dirinci dulu, dipertimbangkan, modalnya gimana, keuntungannya gimana, strateginya gimana, lalu melangkah. Pak, saya mau menikah, Pak, tapi nanti saya takut, Pak, tidak sanggup menafkahi istri saya dan sebagainya. Berdoa, mengambil sikap iman. Pak, saya mau begini, doa dulu, mengambil sikap iman berikutnya. Dan yang ketiga, jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, bukan yang lain, saudaraku, bukan yang lain. Yesus sumber mujizat kita. Amin untuk firman Tuhan. Sudah diberkati? Haleluya. Saya ada sebuah pujian. Pujian ini saya buat dari kisah ini, saudaraku. Ya, pujian yang sederhana, tapi saya percaya lewat pujian ini ada sesuatu yang terjadi, Tuhan menjamah kita. Kita belajar ya. Selalu mendekatimu, asal ku jamah jubahmu, perkataanmu meneguhkan hati, iman kuat memandangmu Yesus, selalu mendekatimu, asal ku jamah jubahmu, perkataanmu meneguhkan hati, iman kuat memandangmu Yesus, ku jamah jubahmu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Gampang, saudaraku ya. Yuk kita ulang lagi ya. Haleluya. Selalu mendekatimu, selalu mendekatimu, asal ku jamah jubahmu, perkataanmu meneguhkan hati, iman kuat memandangmu Yesus. Mari bersama kita berdiri. Ku jamah jubahmu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Ku jamah jubahmu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati
kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Sudah dikasih Tuhan, mungkin hari ini pergumulanmu bukan soal kesehatan. Mungkin tubuhmu sehat, tapi mungkin yang sakit adalah keuanganmu, jiwamu mungkin yang galau, tidak ada damai, atau mungkin hubungan dalam rumah tangga, dalam keluarga, atau mungkin pekerjaanmu yang sakit, engkau sedang hidup susah. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan pagi ini aku mau menjamah jubahmu Tuhan. Dan bukan pada jubahmu aku beriman, tapi kepada Tuhan yang memberi aku mujizat. Amin. Mari angkat tanganmu, buka hatimu. Ku jamah jubahmu Yesus, takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Oh, ku jamah jubahmu Yesus, ya Tuhan. Takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuh. Lebih lagi beriman sungguh-sungguh. Ku jamah jubahmu Yesus. Amin. Takkan ku berhenti sampai ku dapati kuasamu mengalir dalamku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Kau berfirman dan menyembuhkanku. Kau berfirman memberkatiku dan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya saat iman kami tertuju kepada Tuhan, iman kami luar biasa kepada Tuhan yang luar biasa, hidup kami menjadi dahsyat Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus terus Engkau berkata-kata, jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada Dokter Syaraf pulang dari Bengkulu. Mohon maaf, saya pamit dulu. Beli kelapa ke Balikpapan. Sampai jumpa tahun depan.